Bapak Ibuku, semoga sehat, selalu sehat, dan semakin sehat serta bahagia selalu ya Bapak Ibuku. Jumpa lagi dengan kami di Podcastin, podcast kesehatan Indoterapi. Bapak Ibu, sekarang kita sedang bersama Bapak Ibuku yang sudah terapi di Indoterapi. Kita akan berbagi pengalaman dan berbincang-bincang dengan beliau. Oke, Bapak silakan memperkenalkan diri dahulu. Ya, nama saya Pak Masud. Ya, alamat dari Desa Ngedilwe. Keluhan saya yaitu kelainan atau polycythemia vera atau kelainan kelebihan sel darah merah pada sumsum tulang belakang. Selama terapi di Indoterapi, saya sudah mengalami banyak perubahan menuju kesehatan. Yang dulunya saya dirawat di salah satu rumah sakit yang mengkonsumsi obat 1 hari 3 kali. Setelah dikontrol di lewat lab, ternyata darah atau HB darah normal, dan oleh dokter untuk konsumsi obat dikurangi, juga darah HB-nya tetap normal, sehingga semakin dikurangi. Padahal selain minum obat, saya juga terapi di Indoterapi Ngedilwe. Dengan Indoterapi di Ngedilwe, kesehatan saya semakin meningkat. Terima kasih Indoterapi Ngedilwe. Boleh diceritakan Pak, keluhan-keluhannya kalau kelainan ini kan biasanya agak sulit ya. Enaknya ngomong apa Pak? Kekentalan darah ya, betul ya. Itu gimana Pak rasanya Pak? Memang istilah kekentalan darah atau polycythemia vera itu yang dialami perbandingannya dari 1.000 orang hanya 1 orang. Perbandingannya 1.000 dibanding 1, jadi sangat jarang sekali. Kalau sudah terjadi polycythemia vera, kekentalan darah melebihi 21, jadi kalau saya diketahui dulu masuk rumah sakit, itu HB darah saya 21 HB-nya. Itu awalnya tidak terasa apa-apa, biasa-biasa saja. Tapi dari dokter internis atau penyakit dalam, itu harus diphlebotomi atau diambil darah secara paksa selama 3 hari berturut-turut, sebanyak dalam 1 hari sekitar 250 ml atau 300 ml, itu selama 3 hari. Setelah diambil darahnya itu, badan terasa kebas, badan terasa kesemutan, badan terasa atau mati rasa. Terus sejak itu dikasih obat dan produksi darah selama 120 hari itu pasti meningkat, karena dalam tubuh manusia normalnya 120 hari baru produksi. Kalau orang terkena polycythemia vera atau kekentalan darah belum ada 120 hari sudah produksi. Itu makanya dikasih obat untuk pengencer darah. Kalau tidak bisa stabil normal antara 12,5 sampai 17, di phlebotomi atau diambil paksa, atau diambil darah secara paksa seperti donor itu lalu dibuang. Itu salah satu caranya. Tapi saya punya alternatif. Sebetulnya sudah sejak dulu sebelum ada terapi, saya mencari alat untuk pemanas tubuh saya. Bermacam-macam alat pemanas saya, tapi tidak bisa maksimal untuk mengencerkan darah saya. Tapi setelah ada Indoterapi, saya dipanaskan di situ. Setiap hari saya dipanaskan di situ. Alhamdulillah, darah saya sudah normal HB-nya, tapi saya tetap menjaga darah saya supaya HB-nya tetap normal di antara 12,5 sampai 15. Kemarin dicek di laborat sudah mencapai 12,5. Obat dikurangi konsumsinya, mungkin kalau nanti sudah normal dikurangi lagi, sehingga saya terbebas dari ketergantungan obat. Itulah yang rasanya jadi orang yang kena penyakit polycythemia vera. Terima kasih. Terus Bapak Masud boleh diceritakan kan setelah terapi itu kemarin kita ada Idul Adha Pak ya. Boleh diceritakan dulu, kayaknya nggak berani makan. Betul. Kalau dulu itu saya setahun yang lalu atau selama saya kena polycythemia vera, saya tidak berani mengonsumsi
yang sifatnya makanan yang mengandung zat besi, karena yang mengandung zat besi itu bisa menyebabkan pengentalan darah seperti daging, seperti sayuran yang banyak zat besinya itu bayam. Sebetulnya dari klorofil atau daun-daunan yang hijau semuanya tidak boleh. Nah, setelah ada indoterapi, saya berani makan daging, makan sayur-sayuran karena apa? Ada pemanas untuk mengencerkan darah saya. Dulu tidak ada pembuangan sistem untuk mengencerkan darah saya belum berani. Jangan-jangan saya nanti kalau makan daging atau makanan yang banyak zat besinya mengendap di dalam tubuh saya akan menghambat peredaran darah saya, akan menjadikan fatal pada tubuh saya. Sehingga setelah ada terapi di indoterapi sini, saya agak lega. Jadi makan makanan saya lebih agak bebas sekali untuk makan karena saya punya andalan indoterapi untuk menghangatkan tubuh saya sehingga bisa melancarkan peredaran darah pada tubuh saya. Luar biasa ya. Terus alhamdulillah ini kayak juga pakai ya Pak ya, selalu dipakai selalu ya. dipakai. Saya sekarang kehidupan pola hidup saya kembali ke zaman purba. Saya di rumah punya matras, tidur di matras, ibadah di matras, makan di matras, sholat 5 waktu di matras, tambah sholat duha di matras, pakai sabun juga, pakai sabunnya batu, pakai multi power juga dari sini, semuanya untuk melancarkan peredaran darah. Setelah saya aktivitas saya seperti zaman purba, semuanya di atas batu, alhamdulillah tubuh saya menjadi lebih enak, lebih sehat dari yang dulu-dulu. Kembali lagi ke masa remaja yang dulu sehat tanpa obat. Nah, sekarang juga begitu, juga sehat tanpa obat. Terima kasih. Ya. Kali ini bukan zaman purba Pak, waktunya yang modern ya. Betul. Terus juga bawa multi power juga ya Pak ya? Juga saya selalu multi power, juga bawa itu cangcangi. Ya ini lihat ya ini. Selalu 24 jam. Ini kalau saya bawa aktivitas saya taruh di lengan, kalau tidur saya taruh di mata. Ini tidak pernah lepas dari badan saya semuanya. Nah, tidur saya di matras semuanya itu. Jadi tempat tidur yang dulu saya pakai itu nganggur semua. Saya aktivitas di atas batu sekarang. Saya aktivitas setiap hari di atas batu. Ya, luar biasa ya. Boleh diceritakan yang kemarin dengan cerita itu yang multi powernya buat mata, bangun tidur rasanya bagaimana? Dulu sebelum saya punya katarak. Sebetulnya penyakit polistemia vera itu, kekenaan darah itu menyebabkan semua penyakit yang di tubuh itu ada, seperti kolesterol, asam urat, termasuk katarak itu juga terlibat di dalam tubuh saya. Sehingga sebelum 2 tahun yang lalu saya operasi katarak dua-duanya. Tapi setelah operasi saya melihatnya juga bisa terang. Sebelum operasi juga lebih baik, tetapi kalau ada sinar masih terganggu. Tapi saya setelah memakai multi power dalam tidur saya, paginya itu sudah enak dan sekarang tidak begitu silau terhadap lampu. Kalau dalam kegelapan masih bisa istilahnya melihat. Kalau dulu dalam keterangan lampu, ada lampu yang terang dinyalakan lalu dimatikan, itu saya tidak bisa melihat dalam beberapa saat. Tapi setelah saya memakai multi power, alhamdulillah, walaupun ada di malam hari ada penerangan lampu terus tiba-tiba mati, mata saya tetap bisa melihat dengan jelas. Itulah. Luar biasa ya. Jadi Bapak Masud ini mengambil beberapa alat juga ya Pak ya. Inti itu karena memang sadar kesehatan Pak ya. Betul. Tanpa ada paksaan dari kami ya Pak ya. Betul. Betul. Dan ini juga semoga bermanfaat buat Pak Masud ke depannya. Betul ya. Pak Masud boleh diceritakan untuk harapan ke depannya buat indoterapi. Ya, betul. Harapan saya indoterapi itu yang berada di Ngadul itu kalau bisa untuk selama-lamanya. Kasihan bagi mereka yang tidak bisa membeli seperti Indo Janggun, Indo Cangcangi atau yang lain, hanya mengharapkan
terapi di Indoterapi Ngadiluih sini. Kasihan bagi mereka kalau tidak bisa terus terapi di Indoterapi. Saya dulu pernah terapi di salah satu center juga semacam ini, ternyata sebetulnya maunya terus, terkendala dengan COVID. Terkendala dengan COVID, akhirnya dikat tidak bisa beroperasi sehingga terjadilah suatu penyakit yang berkelanjutan seperti saya dulu setelah di center itu ditutup, saya juga tidak bisa terapi, saya juga kena COVID. Saya dirawat di sebuah rumah sakit selama 2 bulan. Alhamdulillah imun saya bisa kembali normal sehingga saya bisa mengikuti terapi lagi di sini. Saya sebetulnya orang baru yang lama, orang lama tapi baru di sini. Saya sudah mengenal Indoterapi sejak zaman dulu itu. Karena saya merasa bahwa Indoterapi itu sangat bermanfaat bagi kesehatan saya, makanya saya rutin untuk terapi di Indoterapi Ngadiluih. Saya berharap semoga Indoterapi Ngadiluih di sini untuk bisa terus berada di Ngadiluih sini, dan semuanya yang ada yang mengikuti terapi di Ngadiluih ini, kalau ada kesembuhan atau manfaat dalam tubuhnya itu jangan dikatakan pada guru stafnya, tapi katakanlah pada semua saudara-saudara dan teman-teman Anda, semua bisa ikut terapi di Indoterapi Ngadiluih. Luar biasa ya. Terus kalau untuk pesan-pesan buat Bapak Ibuku semuanya yang ada di seluruh Indonesia, di rumah yang nonton ini juga. Ya, semua yang menyaksikan acara ini, jagalah kesehatan. Jangan menunggu sakit baru berobat, tapi jaga kesehatan mulai sedini mungkin, karena penyakit tidak tahu kapan kita datang. Tapi kalau kita mengendalikan dari kesehatan mulai sekarang, insya Allah umur kita semakin panjang. Dari sebuah artikel yang ada di salah satu sumber mengatakan bahwa kelancaran peredaran darah itu bisa menjadikan umur manusia selama 200 tahun, terkecuali dari kecelakaan fisik. Kalau ada penyumbatan dari peredaran darah, jangankan 200 tahun, 1 tahun orang nggak bisa hidup. Itulah fungsinya kelancaran peredaran darah, sehingga untuk bisa kelancaran darah itu tetap terjaga, kita harus terapi, jangan ketergantungan dengan obat. Itu yang jadi pesan saya. Luar biasa. Baiklah Bapak Ibuku, terima kasih Bapak Mas'ud sudah menemani saya berbincang-bincang kali ini ya. Semoga Bapak Mas'ud sehat, selalu sehat, semakin sehat, bahagia selalu ya. Oke Bapak Ibuku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini, dan juga jangan lupa sebarkan video ini agar Bapak Ibu semuanya tahu ada Indoterapi di Ngadiluih. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Terima kasih Pak Mas'ud.